Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ukuran pemusatan dan letak data. Hal-hal yang akan kita bahas yang pertama adalah modus, kedua rata-rata, dan nilai tengah atau median, kuartil, desil, dan persentil. Kita mulai dari modus data tunggal dulu. Jika kita melihat definisinya adalah modus itu adalah nilai yang sering banyak muncul atau frekuensi yang paling banyak muncul begitu. Ketika kita punya data seperti ini, maka kita tinggal mencari saja yang nilainya lebih sering muncul dibandingkan nilai yang lain, atau mungkin lebih mudahnya apabila kita sajikan dalam bentuk tabel seperti ini, frekuensi yang paling banyak itu menandakan modusnya. Berarti bisa kita katakan bahwa modusnya adalah 4. Jika datanya berkelompok, maka kita punya langkah-langkah seperti ini. Yang pertama adalah kita menentukan frekuensi data terbanyaknya dulu. Contohnya di situ adalah 20 yang paling banyak frekuensi yang muncul, nilainya di antara 72 sampai 77. Menentukan kelas modusnya, jelas 72 sampai 77 menjadi kelas modusnya, sekaligus mencari tepi bawah intervalnya. Berarti tepi bawahnya adalah 71,5. Untuk mencari tepi bawah kelas modus atau tepi bawah kelas interval itu sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kita kurangi 0,5 dari batas bawahnya ini. Yang kedua adalah menentukan selisih dengan interval sebelumnya. Berarti selisihnya dengan sebelumnya ini adalah 2 gitu. Selisih dengan setelahnya adalah 12. Selisih dengan sebelumnya kita katakan sebagai D1, selisih dengan setelahnya kita katakan sebagai D2. Berarti D2 nya 12, D1 nya adalah 2. Karena rumus modus data berkelompok itu adalah seperti itu, tapi bawah modusnya kita jumlah dengan perkalian antara D1 per D1 per D2 dengan panjang kelas, maka kita dapatkan modus datanya itu adalah 72,35. Selanjutnya untuk yang data, ini harusnya data tunggal ya, salah ketik saja. Untuk rata-ratanya kita bisa mencari rata-ratanya dengan menjumlah datanya dan kita bagi dengan banyak datanya. Dari data tunggal yang ada itu kita punya jumlah datanya adalah 56, banyak datanya adalah 14, maka rata-ratanya adalah 4. Atau misalnya kita sajikan dalam bentuk tabel seperti itu, maka tinggal kita kalikan saja nilai dengan frekuensinya, dan hasilnya nanti kita jumlah semua, akan kita dapatkan jumlah data. Frekuensi kita jumlah semua, kita dapatkan banyak data. Sehingga dengan cara yang sama, rata-rata itu adalah jumlah data per banyak data, kita dapatkan rata-ratanya adalah 4. Untuk rata-rata data yang sudah disajikan dalam bentuk data berkelompok, maka kita membutuhkan yang namanya nilai tengah seperti ini. Nilai tengah kemarin kita sudah membahasnya. Langkah-langkahnya yang pertama adalah menentukan nilai tengah seperti yang saya katakan tadi. Yang kedua adalah menentukan hasil jumlahan perkalian frekuensi dengan nilai tengah. Berarti kita kalikan saja frekuensinya dengan nilai tengah. 50,5 dikalikan 5, 56,5 kalikan 9, dan seterusnya, dan kita cari jumlahannya. Jadi semua kalau kita total jumlahnya adalah 5558. Nah, hal ini kita perlukan karena rumus dari rata-rata berkelompok yaitu adalah sigma fi xi, atau jumlahan dari semua perkalian fi dan xi nya dibagi dengan jumlah datanya. Jadi 5558 kita bagi dengan 80, kita dapatkan rata-ratanya adalah 69,475. Ini kita katakan sebagai cara yang pertama, karena untuk cara yang kedua kita punya dengan cara mengkodekan gitu ya. Langkah yang pertama adalah kita harus mencari nilai tengahnya,
dimana nanti akan kita ambil salah satu nilai tengah sebagai kandidat rata-rata sementara. Jadi 68,5 ini akan kita gunakan sebagai kandidat rata-rata sementaranya. Selanjutnya nilai coding untuk interval kelas sementaranya adalah 0 nih. Berarti ini codingnya untuk kelas rata-rata sementaranya adalah 0. Semakin berkurang atau semakin kecil nilai tengahnya dibandingkan dengan nilai tengah rata-rata sementara ini, maka nilainya akan semakin negatif. Kelas sebelumnya untuk interval kelas sebelumnya berarti kita kurangi 1, berarti negatif 1 begitu, karena tadinya kan yang kelas interval rata-rata sementaranya adalah 0, sebelumnya berarti ada negatif 1, sebelum negatif 1 ada negatif 2, sebelum negatif 2 ada negatif 3, seperti itu. Nah, berlaku sebaliknya ketika kelas intervalnya itu ada di depannya atau lebih dari interval kelas rata-rata sementaranya. Berarti setelah 0 kita punya 1, kita punya 2, kita punya 3, kita punya 4 gitu ya, semakin positif. Selanjutnya kita kalikan saja frekuensi dengan codingnya. Jadi kita punya ini min 15, selanjutnya kita punya ini min 18 dari 9 kali min 2, 13 kali min 1, dan seterusnya. Total dari perkaliannya ini kita jumlah, hasilnya adalah 13. Oke. Selanjutnya kita harus tahu bahwa rumus rata-rata data berkelompok untuk metode ini adalah rata-rata sementara kita jumlah dengan sigma FICI per sigma FI dikalikan panjang kelas. Sigma FICI nya ya ini 13 nya, sigma FI atau total datanya adalah 80, sigma per S nya itu adalah rata-rata sementara ini 68,5, panjang kelasnya adalah 6. Ini, panjang kelasnya adalah 6, sehingga kita dapatkan rata-ratanya 69,475 seperti dengan cara yang pertama tadi. Nah, dalam pemilihan kandidat rata-rata sementara tidak akan merubah hasil akhirnya. Jadi hasil rata-ratanya nanti akan sama meskipun rata-rata sementara yang kita ambil berbeda. Misalkan di sini rata-rata sementara yang saya ambil adalah 68,5. Misalkan mau dibuat rata-rata sementaranya adalah 74,5 juga tidak apa-apa. Misalkan saya buat 74,5 ini menjadi rata-rata sementara, berarti kodenya sini 0, semakin ke atas negatif 1, semakin ke atas negatif 2, semakin ke atas negatif 3, semakin ke atas negatif 4, begitu. Dan seterusnya, langkahnya sama, tinggal nanti kita cocokkan, harusnya nilainya sama-sama 69,475. Kita beralih ke simpangan baku. Nah, dari data yang tadi, ini data tunggal tadi, kita tahu bahwa rata-ratanya 4. Selanjutnya akan kita cari simpangan bakunya atau standar deviasinya, yaitu adalah akar dari NI dikalikan NI min X bar kuadrat per N ya, dimana nanti NI nya itu berjalan dari 1 sampai jumlah data semuanya atau banyak data semuanya. Misalkan kita punya ini nilainya adalah 2, berarti 2 dikurangi 4 yang kita kuadratkan. 2 nya ada berapa? 2 nya ada 3, berarti untuk kasus ini 3 kali 2 min 4 kuadrat untuk yang nilai 2. Nanti akan kita tambah, berarti ini harusnya ada sigmanya ya, sigma NI kali dan sebagainya. Ditambah nanti 3 dikali 2 dikali 3 min 4 kuadrat, ditambah 4 kali 4 min 4 kuadrat, 2 kali 5 min 4 kuadrat, 3 kali 6 min 4 kuadrat. Jadi NI dikalikan FI min X bar kuadrat, karena X barnya adalah 4. Kalau misalkan bentuknya seperti ini, ya sudah, rata-ratanya kita
bandingkan dengan setiap nilainya 4, min 4, 3, min 4, 2, min 4, 4, min 4, 5, min 4, dan seterusnya sampai 6, min 4, dan semuanya kuadrat ya. Dibagi dengan n nya atau banyak datanya adalah 14, dan nanti dapatkan bahwa standar deviasinya adalah 1. Nah, untuk yang ini, ini salah ketik ya, ini harusnya apa nih, interval gitu ya. Intervalnya kita punya seperti itu. Nah, langkah-langkahnya adalah kita menentukan interval kelas, menentukan nilai tengahnya, kita menentukan rata-rata datanya. Tadi rata-ratanya apa ya, ini tadi 69,475 kalau tidak salah. Nah, menentukan perkalian FI dengan selisih kuadrat XI min X dengan rata-ratanya atau X barnya, karena rumus timbangan bakunya seperti ini. Kalau tadi N ya, ini kalau yang tadi NI kali gitu ya, sekarang FI. Kenapa? Karena sebenarnya sama aja, bentuknya adalah frekuensinya berapa begitu. Tapi untuk data per kelompok biasanya sigma FI yang kita pakai, sigma F nya gitu maksudnya, untuk menggambarkan semua jumlahan frekuensinya, bukan lagi N. Kita dapatkan nanti standar deviasinya itu adalah 9,96. Nah, untuk kasus ini kan rata-rata tadi kita punya 69,475, tapi kita buat permudah dengan X barnya atau rata-ratanya adalah 69,5 dengan cara kita bulatkan satu angka di belakang koma untuk mempermudah kita menghitung ini sebenarnya. Jadi nanti karena kita punya XI nya adalah 68,5, berarti untuk sini 68,5 dikurangi X bar, X barnya ini 69,5, berarti selisihnya adalah min 1. 74,5 dikurangi 69,5, 5. 80,5 dikurangi 69,5, 11, dan seterusnya. Terus kita kuadratkan, dan hasilnya ini kita kalikan dengan frekuensinya. 5 kali 361, 9 kali 169, dan sebagainya. Semuanya kita jumlah, hasilnya adalah 7.952 yang akan kita bagi dengan 80. Nah, hasil dari pembagian itu kita akar, jadinya adalah 9,96. Catatannya adalah semakin besar simpangan baku maka semakin heterogen gitu ya datanya semakin beragam gitulah. Nah, kalau misalkan tadi yang waktu ini kan simpangan bakunya atau standar deviasinya kan 1, semakin kecil. Kalau standar deviasinya semakin kecil, otomatis nanti datanya itu seragam, hampir sama semua gitu, bisa dikatakan seperti itu. Kalau misalkan istilahnya bisa kita katakan sebagai mendekati dengan rata-rata. Misalkan rata-ratanya 4 ya, yang lain 3, 5, 3, 5, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5 kayak gitu. Jadi tidak terlalu jauh dengan rata-ratanya. Kalau standar deviasinya adalah semakin kecil gitu ya. Kalau semakin besar berarti datanya semakin beragam atau heterogen. Oke, selanjutnya kita akan bicara median, kuartil, desil, dan persentil. Kita tahu bahwa median itu adalah tengah-tengah dari kumpulan datanya. Jadi kalau kita punya data tunggal gitu ya, tinggal kita urutkan saja dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Tengah-tengah datanya nanti adalah median datanya. Lalu kalau kuartil itu datanya kita bagi 4 begitu, dimana nanti yang paling kiri kita punya kuartil 1, kuartil 2 yang di tengah, kuartil 3 yang di atas atau kuartil atas. Nah, nanti kita punya hubungan antara median dan kuartil 2, dimana median itu sama dengan kuartil 2. Lebih lanjut, kalau misalnya kita bicara tentang desil, nanti desil kan 10 gitu ya. Jadi setengahnya dari 10 adalah desil kelima. Desil kelima ini nanti akan sama dengan median. Nah, itu dia. Datanya kita bagi 10. Dengan cara yang sama, kalau persentil kan 100, berarti
median akan sama dengan persentil ke 50. Ini adalah hubungan antara median, kuartil, desil, dan persentil. Mereka akan sama di kuartil 2, median 5, desil ke 5 dan persentil ke 50. Ya, kita mulai dari median. Langkah-langkahnya ketika kita bicara median data berkelompok, yang pertama adalah menambahkan kolom frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif, selanjutnya kita menambahkan kolom letak data. Jadi ini letak data artinya apa? Di sini frekuensi kumulatifnya 5, maka di sini data pertama sampai data kelima ada di kelas pertama. Frekuensinya di sini 14, berarti karena data kelima ada di kelas pertama, berarti di kelas kedua datanya mulai dari data yang ke-6 sampai data ke-14. Frekuensi yang kelas ketiga ini kan 27 kumulatifnya, berarti karena data ke-14 itu ada di kelas yang kedua, maka kelas yang ketiga mulai dari data ke-15 sampai data ke-27, 28 sampai 45 dan seterusnya. Nah, ini adalah cara mencari atau mengisi kolom di letak data. Yang ketiga adalah menentukan letak median datanya. Median kan setengahnya, berarti ini jumlahnya 80, berarti setengahnya ada di 40. Yang keempat adalah menentukan kelas interval mediannya. Nah, itu adalah rumus median data berkelompok. Nah, saya katakan tadi karena setengah dari 80 itu ada di 40 gitu ya. Data ke-40 itu kan ada di sini. Data 28 sampai 45, berarti di sini ada data ke-40. Karena di sini ada data ke-40, maka 66 sampai 71 ini menjadi kelas mediannya. 18 ini jadi frekuensi median. 27 menjadi frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi kelas mediannya di sini, frekuensi sebelumnya adalah 27. Kenapa? Untuk mencari median kita butuh tepi bawah median. Tepi bawahnya adalah 65,5. Letak mediannya, berarti kan 40 dia, karena setengah dari 80, 40. Dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya. Frekuensi kumulatif sebelumnya ini berarti adalah 27 dibagi sama frekuensi mediannya. Frekuensi mediannya ini 18 dikalikan panjang kelasnya adalah 6. Nah, kita dapatkan nanti mediannya adalah 69,83. Dengan cara yang sama, ini median, rumus mediannya akan sama dengan rumus yang lain. Yang membedakan adalah letak mediannya, atau misalnya kita bicara desil ya berarti letak desilnya, kalau kita bicara persentil berarti letak persentilnya. Tapi secara umum modelnya rumus hampir sama seperti ini, langkah-langkahnya pun juga sama. Nah, kita lihat kuartil. Misalkan kita mau mencari kuartil pertama, karena kita kuartil itu kan dibagi 4, berarti kalau kuartil ke 1 berarti 1/4 datanya. 1/4 dari 80 itu adalah 20. Nih, 20 ada di mana? Ada di sekitar sini, ada di antara 15 sampai 27. Berarti 60 sampai 65 akan menjadi kelas kuartil pertama kita, kuartil satunya. Nah, seperti tadi, letaknya sudah dapat, tepi bawahnya sudah dapat, frekuensi kelas sebelumnya dapat 14, frekuensi kuartilnya dapat 13, sudah kita masukkan ke rumusnya. 59,5 tambah 20 mana? Ya tadi letak kuartil satunya dikurangi 14, ini frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi dengan frekuensi kuartil satunya. Frekuensi kuartilnya 13, hasilnya adalah 62,26. Lanjut, kita punya nanti kuartil kedua. Kuartil kedua nanti akan kita samakan dengan median seperti yang saya bilang tadi. Silahkan dicek. Untuk kuartil yang ketiga,
Nah, berarti kuartil ketiga itu kan berarti 3/4 datanya. 3/4 datanya itu ada di 60. 60 ada di mana? Ada di sini. 46 sampai 65 dari sini 60. Berarti 72 sampai 77 itu kelas kuartil ketiganya. Oke. 45 namanya apa? Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. 20 frekuensi kelas bukan median, frekuensi kumulatif sebelum kuartil ketiga. Ini frekuensi kuartil 3. Nah, ketiganya kita dapat 71,5, tapi bawahnya 60 itu adalah 3/4 datanya. 45 ini adalah frekuensi kumulatif sebelumnya. 20 ini adalah frekuensi kuartil. Kita dapatkan hasilnya adalah 76. Dengan cara yang sama, desil, berarti desil ketiga berarti 3/10. 3/10 ada di 24. 24 ada di sekitar sini. Berarti ini namanya kelas desil ketiga. Ini frekuensi kumulatif sebelum desil ketiga. Ini frekuensi desil ketiga. Tinggal masukin ke rumus 59,5 ditambah 24 tadi, karena desilnya ketiga itu 24 dikurangi 14. Ini frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi 13. 13 itu adalah frekuensi desil ketiga. Ketemunya adalah 64,12. Kita masuk ke persentil. Persentil 10 contohnya ini ya. Contohnya persentil 10 berarti 10/100. 10/100 itu adalah 8. 8 ada di mana? Ada di sini. Nanti kita tahu tepi bawahnya adalah 53,5. 8 itu adalah letak persentil 10. 5 itu adalah frekuensi kumulatif sebelum persentil 10. 9 ini adalah frekuensi persentil 10-nya. Kita dapatkan hasilnya adalah 55,5 untuk persentil ke 10. Nah, silahkan dikerjakan ini untuk hari ini. Tentukan nilai dari desil kelimanya ini, persentil ke-50. Kita sekalian cari kuartil ketiga, desil kelima, persentil ke-50, sekaligus tentukan persentil ke 90. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar ukuran kemiringan dan ukuran keruncingan. Jadi apakah datanya nanti itu kita katakan sebagai data yang normal atau tidak, bisa kita lihat dari ukuran keruncingan dan ukuran kemiringan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.